Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Puji syukur kita naikkan kehadirat Tuhan. Bagi yang indah ini atas perkenanan Tuhan, kita boleh datang kembali, kita boleh hadir. Kita boleh menikmati bait Tuhan. Kita boleh datang untuk menikmati perjamuan kudus. Kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ibadah kita pada pagi hari ini boleh memberikan kekuatan, memberkati Bapak Ibu semua. Puji Tuhan. Kita akan segera mulai ibadah kita. Bapak Ibu, saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, kosongkan hati kita. Mari sepenuhnya saat ini pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan segala pujian dan sembah kami. Amin. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Katakan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Sama-sama kata Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan Yesus, ku sembah Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sama-sama katakan, masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan. Amin. Oh Yesus, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Oh Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan
saja katakan, Yesus, ku sembah Kau. Tuhan, inilah hidup kami. Kami mau selalu menyembah-Mu Tuhan. Keinginan terbesar dalam hidup kami hanya untuk menyenangkan-Mu, Yesus, dan menyembah-Mu. Dengan segenap hati katakan, Yesus, amin Yesus, amin Yesus, di hadapan hanya untuk menyembah-Mu, oh Yesus, Yesus, menyembah, sujud di hadapan-Mu, dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, hanya untuk menyembah-Mu. Keinginanku Tuhan untuk menyembah-Mu, oh Yesus, Yesus, syukur bagi-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kerinduan setiap kami Tuhan. Kami ingin selalu menyembah-Mu. Kami ingin selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kau melihat setiap hati yang hadir pada pagi hari ini. Engkau akan melawat setiap kami. Engkau akan memuaskan setiap kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, ke dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Dari awal ibadah sampai pertengahan dan pada akhirnya, biarlah hanya Roh Kudus yang bekerja. Pujian dan penyembahan yang kami naikkan Tuhan, kiranya menjadi suatu persembahan kami yang mengharumkan tata-Mu yang kudus. Firman Allah yang disampaikan boleh memberkati setiap kami, memberikan kekuatan kepada kami, memberikan jalan keluar kepada kami yang menghadapi masalah. Bahkan firman-Mu Tuhan berkuasa untuk menyembuhkan segala penyakit kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Dan perjamuan kudus yang pagi hari ini juga akan kami terima, menjadi suatu peringatan kepada kami, untuk kami selalu mengingat akan pengorbanan Tuhan. Biarlah tubuh dan darah-Mu Tuhan boleh menyatu dalam darah kami dan menyucikan setiap kehidupan kami dan melayakkan setiap kami. Terima kasih Bapa. Jemaat-Mu yang belum tiba di tempat ini, mungkin mereka masih dalam perjalanan, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai dan mereka tiba di sini dengan selamat. Bersama dengan kami semua akan bersorak-sorai dengan sukacita untuk meninggi nama Tuhan.
Terima kasih Bapa yang baik. Segala kuasa-kuasa yang lain yang mungkin masih tersisa dalam hati kami, yang kami bawa dari luar Tuhan. Bersehati kami mengusir di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa yang bukan dari Tuhan Yesus, kami usirkan, kami patahkan di dalam nama-Mu, dihancurkan. Bagi hari ini hanya kuasa-Mu Tuhan yang ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan syukur kami, dan kami siap untuk memuji, memuliakan dan bersorak-sorai untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus inilah doa kami. Semua yang sudah diberkati Tuhan katakan sama-sama. Amin. Saya ingin menyapa sekali lagi Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu. Saya percaya semuanya dahsyat dan luar biasa. Amin. Iya. Berikan salam kanan kiri kita terlebih dahulu. Mari kita sapa. Iya, puji Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Dia Raja. Kita bersyukur punya Raja, punya Allah yang dahsyat luar biasa. Amin. Syukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, sebab Dialah Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidup. Memuji Tuhan. Amin. Seluruh semesta sujud, banyak
Tuhan Bapak Ibu semua. Lebih dalam lagi kita akan memuji Tuhan. Lebih dalam lagi kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Semua bersuka cita bertepuk tangan. Yeay. Amin. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, berita alam semesta, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Siapa dia? Amin. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berserah, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, terlalu dipatahkan, mujizat dinyatakan. It is our God. Dia pemilik kehidupan kita semua Bapak Ibu. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berserah, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Kembali musik memuji Tuhan. Terus bertepuk tangan untuk Tuhan. Lebih meriah lagi kita bertepuk tangan untuk Tuhan Bapak Ibu. Sama-sama katakan, rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berserah, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu semua sudah bersuka cita pagi hari ini. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita berikan hati yang terbaik untuk Tuhan pagi hari ini. Amin Yesus. Di Kalvari, tangan-Mu terpaku berlumuran dengan darah. Di Kalvari, tubuh
tubuhmu tersalib, hancur bertandakan kasih. Engkau mati untuk tebus dosaku. Engkau mati Tuhan, Engkau mati untuk beriku hidup. Mari katakan darahmu, darahmu tebus dosaku, darahmu yang sucikanku, darahmu yang sucikanku. Pengorbananmu Tuhan, pengorbananmu beri kemenangan, pengorbananmu layakkan aku untuk melihat
pulihkan. Darah-Mu yang memulihkan setiap hidup kami. Darah-Mu, Maka darah-Mu yang telah menyucikan kami dari segala dosa-dosa. Yesus, Pengorbananmu, pengorbananmu, beri kemenangan, pengorbananmu, melayakkan aku untuk memiliki hidup yang kekal. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, darah-Mu tebus dosaku. Amin Jesus. Darah-Mu telah pulihkanku. Darah-Mu yang sucikanku. Pengorbananmu, beri kemenangan. Pengorbananmu, layakkan aku untuk memiliki hidup yang kekal. Saya mengundang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Darah-Mu tebus dosaku, amin. Darah-Mu telah pulihkanku. Darah-Mu yang sucikanku.
bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku syukur. Berikan ucapan syukur dan terima kasih kita. Karena Dia yang sudah begitu baik. Tiada kasih yang lebih besar daripada kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dia sudah rela mengorbankan dirinya, membuka pintu keselamatan untuk kita semua. Yesus, terima kasih. Terima kasih. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Oh Yesus. Ku sembah hanya Engkau Tuhan. Yang ku sembah, ku tinggikan. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Hanya Engkau yang layak. Selalu ku agungkan dalam setiap hidup kami. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus di tempat ini. Oh Yesus. Darah-Mu tebus dosaku. Darah-Mu yang pulihkanku. Darah-Mu yang sucikanku. Yesus, amin. Pengorbanan-Mu beri kemenangan. Pengorbanan-Mu. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Ibu Gembala untuk memiliki hidup dan tenang. Ujar rambut Tuhan, tebus dosaku. Darah-Mu telah pulihkanku. Darah-Mu yang sucikanku. Yesus. Pengorbananmu beri kemenangan. Pengorbananmu layak Aku untuk memiliki hidup yang kekal. Untuk memiliki hidup yang Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi ini Bapa. Terima kasih buat keselamatan yang Tuhan beri dalam hidup kami.
Engkau Bapa yang teramat baik, Bapa yang sangat baik dalam hidup kami. Kasih-Mu yang menuntun langkah-langkah kami Tuhan. Untuk kami tinggal selalu di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih kalau Engkau selalu ada bersama dengan kami. Kami kuat karena Engkau selalu menyertai hidup kami. Anugerah-Mu besar buat kami Tuhan. Terlebih pada pagi hari ini, Tuhan yang udah menarik setiap kami untuk kami datang ke tempat ini. Tidak ada lain, kami rindu akan Engkau Tuhan. Kami selalu kangen akan Engkau Tuhan. Bahwa kami terus masuk dalam hadirat Tuhan. Untuk kami dapat menyembah Engkau, memuji Engkau, mengagungkan Engkau. Lebih dari segala-galanya dalam hidup kami. Karena Engkau prioritas dalam hidup kami. Engkau pemilik dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur kalau Tuhan bawa kami setia. Biarlah setiap kami boleh setia sampai akhir dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami percaya Roh Kudus sudah menjamah setiap hidup kami. Satu persatu tidak ada yang terlewatkan. Sehingga kami pulang dari tempat ini, kami beroleh berkat-berkat dari Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Tuhan semakin memulihkan hidup kami. Tuhan semakin memperbarui hidup kami Tuhan. Untuk kami terus berjalan di dalam terang kebenaran firman-Mu yang menuntun langkah-langkah kami dari hari ke sehari Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah pujian penyembahan kami. Dan kami percaya pujian penyembahan kami sudah naik di hadapan-Mu. Sebentar Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara buat setiap kami. Apa yang Tuhan mau sampaikan Tuhan, biarlah benar-benar firman menjadi remah dalam hidup kami. Kami semakin dikuatkan menghadapi hari-hari ke depan Tuhan dalam hidup kami. Yang kami tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tapi kami selalu percaya akan Engkau Tuhan. Bahwa rancangan damai sejahtera yang terus Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Kau mengurapi setiap jemaat, diurapi Tuhan, baik kami hamba-Mu Tuhan, pakai biarlah kuasa Allah yang maha tinggi memenuhi hamba-Mu, sehingga benar-benar bukan hamba sendiri, tapi Tuhan yang berbicara pada pagi hari ini buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami tahu kuasa iblis tidak pernah tinggal diam, selalu berusaha mengganggu saat firman-Mu disampaikan. Oleh sebab itu kami mau bersatu hati, sepakat kami usirkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi dan keluar, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Tuhan ada bersama dengan kami saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Tuhan memberkati tim PAW yang sudah melayani, Tuhan diberkati Tuhan. Kami percaya saat kami melayani dengan seluruh hidup kami, kami percaya Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya dalam setiap kami. Biarlah kami tetap semangat terus melayani Tuhan sampai akhir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan, diberkati. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan ya, kalau Tuhan tarik bukan dari kita. Karena Roh Tuhan terus ya yang menarik hati kita untuk selalu datang, selalu rindu ya, punya kerinduan dengan Tuhan. Ya. Hatinya itu selalu lapar dan haus ya. Biar Tuhan memuaskan setiap kita, Pak. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan.
Saya mengambil tema menang atas ketakutan. Setiap kita pasti mengalami ketakutan dalam hidup ini. Ya. Dan ketakutan itu pasti kita alami, bahkan saya katakan hampir tiap hari kita takut. Ya. Jadi ketakutan itu tidak pernah pandang siapa, tidak. Anak kecil, ya orang dewasa, orang besar, orang mampu, orang enggak mampu. Ya, semua pasti mengalami ketakutan. Ya, enggak ada yang enggak takut, enggak pernah saya temui. Ya, apalagi hari-hari sekarang banyak orang takut. Ya, banyak orang kehilangan pekerjaan. Saya tahu anak saya di Gorontalo, beberapa pegawainya katanya dia cerita sama saya, "Ma, karyawan ada yang di PHK 10 orang. Hari-hari ini kita mengalami banyak ketakutan. Ketakutan tidak punya pekerjaan, kan ya. Ya, ketakutan masa depan, kita takut selalu. Ya, bahkan hal-hal yang sepele kita takut. Contohnya, kadang-kadang anak saya pergi keluar, ya saya bisa mengira-ngira, saya pernah anak saya itu pergi olahraga katanya. Saya bisa mengira ya paling enggak 3 jam lah, 4 jam lah paling enggak kan gitu ya. Ternyata kalau enggak pulang-pulang, takut saya. Kan ya, kemana anak saya ini? Saya takut terjadi apa-apa. Ya kan. Jadi karena ketakutan itu saya call terus anak saya enggak nyaut. Ternyata setelah pulang kira-kira 6 jam dia bilang, "Ma, tadi selesai olahraga aku ketemu sama temanku datang liburan mas sekolah. Ya karena teman-temannya banyak yang di Surabaya kan. Oh gitu, lain kali mama itu buat dikabari nak. Supaya mama itu takut, kadang mama itu khawatir, takut terjadi apa-apa. Kan gitu. Ya, pasti setiap kita itu ada ketakutan dalam hidup ini. Ya kan. Kita tidak pernah lepas dengan yang namanya takut. Makanya seringkali kita tidak sukacita Bapak Ibu. Kalau orang yang takut tuh tidak hilang sukacitanya. Damai sejahteranya itu pasti hilang. Ya. Karena ketakutan itu yang mencuri sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kita. Ya. Makanya penting, ayo kita mau belajar. Ya. Bahkan ada ketakutan-ketakutan yang baik. Ya. Contohnya, ya, kita juga punya ketakutan takut gagal, kan ya. Ya. Makanya kalau kita takut gagal, pasti kita berusaha kan dengan lebih baik. Ya kan? Seperti dulu waktu saya sekolah, ya ujian saya takut nilainya jelek. Ya, kan saya takut tidak lulus kan gitu. Akhirnya saya berusaha belajar keras. Ya, berusaha lebih baik lagi. Ya. Kan seperti itu, Bapak. Setiap kita pasti takut gagal kan itu. Ya. Contohnya anak saya lah membuat satu menu ya atau makanan atau kue. Dia coba karena takut kan gitu kan. Takut hasilnya enggak enak, takut hasilnya enggak memuaskan. Jadi setiap kita itu pasti mengalami ketakutan. Tapi kita belajar pagi hari ini ya. Kita belajar dari Raja Daud. Raja Daud juga mengalami ketakutan. Ya. Kita mau belajar ya dalam kitab Mazmur, kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-27. Ya. Mazmur pasal yang ke-27 sebetulnya dari ayat 1 sampai yang ke-14. Ya. Tapi saya tidak baca ayat itu semua. Ya. Saya akan bacakan, saya lompat-lompat 1 sampai 3, terakhir ayat yang ke-14. Nanti Bapak Ibu baca di rumah keseluruhannya ya. Mari saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Ya. Kita baca di dalam Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai 3, terakhir nanti ayat yang ke-14. Ya, kita baca sama-sama Bapak Ibu ya dengan suara yang keras. Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai 3 dulu. 2, 3. Dari Daud
Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Ayat yang terakhir yang ke-14, 2, 3. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 27 ini yang nuliskan Daud. Ya. Dan dia menulis Mazmur ini waktu dia dikhianati oleh anaknya sendiri, yaitu Absalom. Ya. Sehingga yang membuat Daud itu diburu, dikejar, kan mau dibunuh sama anaknya Absalom. Ya. Padahal anak Absalom itu anak yang dikasihi oleh Daud. Anak yang diharapkan nantinya akan menjadi putra mahkota. Ya. Namun Absalom tidak sabar, Bapak Ibu. Ya. Sehingga dia melakukan kudeta. Ya. Merebut tata sebelum waktunya. Itu yang dilakukan oleh Absalom. Jadi Daud menulisnya pada waktu itu. Ya, saat dia dikejar-kejar oleh pasukan tentara Absalom. Ya. Waktu dia takut, nah Daud mengalami ketakutan. Ya. Tapi Daud ini belajar untuk bisa menang atas ketakutan. Begitu juga kita, ya, kita harus belajar waktu kita takut. Ya. Dan kalau kita belajar dari teks ini, ya, ada 4 hal yang kita bisa pelajari, ya, dari Mazmur ini. Ayo kita buka yang pertama. Yang pertama untuk kita bisa menang, kita lihat ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Ya. Ketika penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Di sini ada kata-kata ketika penjahat menyerang aku. Juga ada kata-kata sekalipun tentara berkemah mengepung aku, sekalipun timbul peperangan. Ada kata ketika, ada kata sekalipun. Kata-kata ini menyatakan suatu kenyataan, ya, yang terjadi dalam hidup kita manusia. Ya. Makanya yang pertama untuk kita bisa menang, kita harus belajar bahwa hidup ini realistis. Ya. Ya. Masalah kita enggak akan pernah bisa hindari. Masalah kesulitan, ya, itu pasti akan kita alami walaupun kita anak Tuhan. Ya, selama kita hidup di dunia ini, ya, kita pasti akan menghadapi masalah, kesulitan, pergumulan yang seringkali membuat kita takut. Makanya kita dikit-dikit takut. Ya. Masalah, kesulitan itu hal yang pasti loh Bapak Ibu. Ya. Dia akan ada di dalam hidup kita siapapun itu. Baik kita anak Tuhan, baik orang di luar Tuhan, sama. Ya, tapi yang membedakan bagaimana respon kita, kan gitu. Ya, waktu kita dalam masalah bagaimana respon kita. Itu yang membedakan antara kita dengan orang di luar Tuhan. Beda responnya. Ya, kalau kita ada masalah, ada pergumulan, kita pasti lari datang pada Tuhan, kan gitu. Tapi kalau orang di luar Tuhan mencari, berupaya dengan berbagai macam cara. Ya, bisa ke orang-orang kuat, ke dukun. Itu yang dilakukan mereka. Beda dengan kita. Ya. Makanya itu yang membedakan. Jadi setiap kita pasti, saya katakan kalau kita tidak dapat masalah, nanti Bapak Ibu, kalau kita sudah dipanggil Tuhan itu tidak ada masalah. Karena kita ketemu sudah dengan juru selamat kita, kekal buat selama-lamanya. Itu tidak ada masalah, tidak ada kesulitan yang kita alami.
Tapi kalau saat ini pasti setiap kita akan menghadapi yang namanya masalah. Ya. Tapi manifestasi dari masalah setiap kita itu beda-beda Bapak Ibu. Beda setiap kita. Ya. Mungkin orang yang enggak mampu mengalami apa? Masalah kesulitan finansial. Ya. Dia mikir bagaimana, ketakutannya apa? Besok bisa makan apa ya? Apakah masih bisa makan ya? Nah itu kan. Kan gitu. Bagi kita orang yang cukup misal kata. Ya juga ada ketakutan. Ya. Saat kita ada satu penyakit dalam hidup kita. Kita juga takut. Kan gitu. Apakah aku masih bisa hidup ya? Bulan depan, tahun depan. Nah, juga takut kita. Banyak ketakutan-ketakutan yang terjadi dalam hidup kita, Pak. Ya. Seperti saya single parent. Ya kan? Suami saya sudah dipanggil Tuhan, almarhum. Awalnya saya takut banget. Begitu almarhum enggak ada, saya takut. Ya, tapi saya bawa ketakutan saya kepada Tuhan waktu itu. Ya. Enggak sesuai dengan prediksi saya. Saya kan mintanya sama Tuhan, saya dulu Tuhan, jangan suami saya dulu. Karena tumpuan hidup anak-anak saya ada di suami, saya bilang gitu sama Tuhan. Tapi ternyata kok lain kata Tuhan. Di titik itu benar-benar saya enggak bisa apa-apa. Saya sangat-sangat takut waktu itu. Tapi saya enggak lari kemana-mana, saya lari kepada Tuhan waktu itu. Ya saya berdoa terus. Ada suara ya di dalam hati saya, di dalam mengatakan, aku ada bersamamu nak. Makanya pas begitu saya pulang dari makam ya, dari mengubur itu, saya begitu pulang sampai rumah ada yang nelpon saya, seorang ibu, dia mengatakan begini sama saya, Taci enggak sendirian kok, sekarang yang menjadi suami Taci yaitu Tuhan Yesus. Saya dikasih satu ayat, ya itu menguatkan saya, sehingga sampai saat ini saya kuat, saya takut waktu itu, ya. Apakah saya bisa Tuhan? Ya. Sebagai orang tua tunggal apakah saya bisa? Ya. Untuk anak-anak saya, ya. Sebagai saya hamba Tuhan, apa bisa saya melayani jemaat? Ya, tapi Tuhan beri terus kemampuan. Ya dahsyat Tuhan itu. Makanya banyak ketakutan-ketakutan. Setiap kita pasti beda-beda dalam hidup ini. Makanya itu, supaya kita tidak takut, ya, ayo kita datang sama Tuhan. Ya. Walaupun ya saya percaya Tuhan, saya setia, saya melayani Tuhan, tetap masalah itu ada. Enggak mungkin masalah itu terus enggak ada. Ya. Makanya kita seringkali keliru ya, kita seringkali bilang kalau aku ikut Tuhan, aku diberkati. Kalau aku ikut Tuhan, aku enggak pernah sakit. Itu salah. Itu namanya fata morgana iman. Ya. Jadi walaupun kita setia melayani Tuhan, ya. Hamba Tuhan sekalipun yang besar kan, kita seringkali mengatakan kan, hamba Tuhan besar, dipakai Tuhan dahsyat luar biasa, tetap dia akan mengalami masalah. Enggak bisa lepas kita dari masalah. Karena apa? Karena masalah itu memang prosesnya dari Tuhan untuk membawa kita diubah sama Tuhan. Karakternya diubah. Hari demi hari semakin baik, semakin baik, semakin baik. Itu Tuhan maunya seperti itu. Jadi setiap kita pasti tidak luput dari proses itu. Masalah itu terjadi. Ya. Jangan kita minta, jangan ada masalah, tidak ada masalah. Tuhan jangan kasih masalah. Jangan Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu minta jangan diberi masalah, berarti tidak diproses loh sama Tuhan. Iya kan? Tuhan lo mau kita
semakin sempurna, semakin sempurna. Bagaimana caranya? Kalau udah diproses, tetap kan gitu. Kalau Bapak Ibu suka marah, kalau udah diproses ya tetap marah terus, kan gitu. Kalau Bapak Ibu enggak bisa menguasai diri, enggak diproses tetap aja gitu. Tidak bisa mengendalikan diri. Ya. Makanya Tuhan proses setiap kita beda-beda prosesnya. Kan ya. Saya diproses dalam hal lain, Bapak Ibu lain, itu semua Tuhan yang tahu. Ya, Daud menyadari akan hal ini. Ini memang kenyataan, realita hidup kita. Setiap kita pasti ya akan mengalami yang namanya masalah. Enggak mungkin enggak ada masalah dalam hidup ini. Ya, makanya saya sering kali dengar orang bilang, kalau enggak mau punya masalah ya mati. Ya, karena kalau mati kita memang enggak ada masalah udah. Ya, itu yang pertama, kita menyadari walaupun kita anak Tuhan, setia dengan Tuhan. Bahkan dipakai Tuhan secara luar biasa, tetap masalah, kesulitan, pergumulan itu ada di dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang, kita lihat di ayat yang pertama. Ya, Mazmur 27 tadi ayat yang pertama, dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Nah, ini Daud mengatakan, Tuhan adalah terangku, Tuhan adalah keselamatanku. Ya. Daud itu tahu, Daud itu kenal siapa Tuhan yang dia sembah. Ya, begitupun juga kita Bapak Ibu, kita harus tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Ada kedekatan Daud ini dengan Tuhan. Makanya dikatakan Tuhan adalah terangku. Ya, ada kata-kata ku. Ya. Berarti ada hubungan dekat sama Tuhan. Hubungan intim dengan Tuhan. Makanya kita penting Bapak Ibu, ya. Kita harus punya hubungan pribadi sama Tuhan. Ya, semakin hari semakin intim. Kita supaya apa? Supaya kita ini mengenal, ya. Siapa Tuhan yang kita sembah. Sehingga kita tidak mudah Bapak Ibu digoyahkan oleh berbagai macam keadaan. Ya, sehingga kita tidak gini, kalau dalam masalah, aduh Tuhan, Tuhan lu tidak pernah tolong aku. Aku selalu mengalami masalah, selalu mengalami kesulitan. Ya. Ya. Tapi kalau kita tahu Tuhan yang kita sembah, ya, pasti kita tidak takut dalam hidup ini. Ya. Aku percaya, ya, karena apa yang Tuhan kerjakan itu pasti baik bagiku. Makanya kita perlu punya hubungan pribadi sama Tuhan. Antara Bapa sama anak. Kalau Bapa sama anak itu dekat, itu yang Tuhan minta. Ayo, ya, kita belajar. Tuhan itu jangan cuma dijadikan ATM. Ya jangan Bapak Ibu. Kalau kita perlu uang datang sama Tuhan, jangan, ya, begitu ya. Jangan Bapak Ibu. Tuhan juga jangan dijadikan obat dalam hidup kita. Waktu kita pusing, ya sih tak ambil Panadol. Ya, tapi kalau enggak, sudah tinggalkan Tuhan, kan gitu seringkali kita. Dalam masalah baru berseru sama Tuhan. Kalau enggak dalam masalah, lupa sama Tuhan. Itu seringkali terjadi dalam hidup kita. Ya. Makanya kita perlu, ayo jangan Tuhan dijadikan alat dalam hidup kita. Ya. Tapi belajar kita, ayo. Ya. Benar-benar mengenal siapa Tuhan yang kita punya. Dia adalah Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Dahsyat Tuhan itu. Ya, saya selalu berkata, Tuhan itu dahsyat. Ya, waktu kita memang harus percaya ya sama Allah yang kita punya. Ya. Selalu pekerjaan yang ajaib Tuhan lakukan dalam hidup kita. Berkali-kali pekerjaan ajaib itu Tuhan lakukan. Ya. Makanya perlu dikatakan percaya. Itu kunci utamanya. Ya. Penting Bapak Ibu. Ya, saya selalu percaya sama Tuhan.
Ya. Seringkali kan memang kelemahan saya itu selalu di kaki kiri. Saya seringkali suwakit untuk berdiri kalau udah saya capek. Ya. Tadi saya sakit kakinya. Tapi saya bilang, tapi saya percaya Tuhan. Saya di sana bilang gitu sama Tuhan. Nanti waktu saya melangkahkan ke depan, pasti Tuhan sembuhkan saya. Tuhan dengar mungkin ya. Kata-kata itu, kata-kata iman dalam diri saya. Sehingga saya selalu melangkah di sini sembuh. Heran saya. Ya, itu Tuhan kerjakan berkali-kali. Ya, dia dahsyat, makanya saya percaya Tuhan itu hidup. Makanya itu kita perlu dekat sama Tuhan. Jangan kita cuma berdoa, minta-minta terus sama Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan aku pengen ini Tuhan, aku pengen ini Tuhan. Ya, sama aja berarti Tuhan jadikan alat kalau seperti itu. Ya, jangan, kalau kita berdoa jangan minta-minta dulu. Ya, bilang Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Aku rindu sama Tuhan. Yang keluar dari hati kita, punya kerinduan sama Tuhan. Ya, bukan minta-minta, kita memuji Tuhan. Ya, menyembah, membesarkan Dia, mengagungkan Dia. Itu penting, Mbak Ibu. Minta-mintanya itu nanti terakhir. Ya. Seperti itu harus. Ya. Makanya Tuhan kan berikan kita doa Bapa kami yang ada di dalam surga. Kenapa kok enggak bilang kata-kata yang lain? Kok enggak bilang Allah kami, Tuhan kami, Raja kami, kenapa? Karena Tuhan mau supaya kita tuh dekat. Bapa kita berarti anak. Kalau anak kan harus dekat sama papanya kan gitu. Tuhan itu baik. Ya, sangat-sangat baik saya katakan. Makanya dikatakan Bapa kami yang ada di surga. Ya. Dalam bahasa Aramnya itu menunjukkan kedekatan. Ya. Makanya doa itu supaya hubungan kita tuh semakin dekat sama Tuhan. Kita harus bangun ya hubungan kita sama Tuhan. Sehingga apa? Semua ketakutan-ketakutan dalam hidup kita hilang. Ya. Bukan kita enggak pernah takut loh Bapak Ibu, tidak. Tetap aja kita takut. Ya, tapi kita enggak sampai ketakutan yang terlalu terus takut. Ya, tidak. Ya. Sehingga apa? Tetap kita bisa sukacita. Kita bisa damai di tengah-tengah ketakutan kita, di tengah-tengah masalah kita. Ya, karena kita percaya kita punya Tuhan. Ya, Dia Allah yang punya hidup kita. Ya, makanya saya selalu katakan, enggak apa-apa, Tuhan mau bawa saya kemana Tuhan, saya ngikut. Ya, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, kembali di ayat yang ketiga. Nah, Mazmur 27 ayat 3 mengatakan, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Ini yang ketiga. Berarti kita tetap harus tenang dan percaya. Ya, menghadapi masalah harus percaya sama Tuhan. Ya, dalam bahasa Ibraninya, percaya itu diungkapkan dengan kata aman. Ya, aman itu percaya. Ya. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya juga bisa artinya berbaring. Jadi waktu kita berbaring, ya, kita ini bertumpu pada sesuatu yang kuat, yaitu Tuhan. Sumber dari ketenangan. Ya. Ya. Kita dapatkan sumber dari ketenangan itu dari Tuhan. Makanya Daud, ya, kan dia menulis Mazmur. Coba dibuka, Mazmur 62 ayat yang kedua. Ya. Mazmur 62 ayat yang kedua. Dia mengatakan demikian. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Ya. Jadi ketenangan didapat dari Tuhan. Ya. Bagi Daud Tuhan itu pondasi yang kokoh dan tidak tergoyahkan. Makanya saat kita takut, kita harus tetap tenang dan percaya sama Tuhan. Ya, itu penting Bapak Ibu. Ya. Ada seorang misionaris yang mengatakan demikian,
tidak masalah seberapa besar tekanan itu. Jadi tidak menjadi masalah ya. Mau masalah kita besar, masalah kita kecil, tidak jadi masalah. Yang terpenting adalah di mana letak tekanan itu berada. Ya. Apakah dengan kita ada tekanan itu mendorong kita lebih dekat kepada Tuhan? Ya. Apakah dengan adanya tekanan, masalah membawa kita semakin jauh dari Tuhan? Memisahkan kita dari Tuhan. Ada loh yang seperti itu. Ya. Saat kita dalam tekanan, saat kita dalam masalah, malah kita tinggalkan Tuhan, ada. Ya kan, ada yang kecewa kan sama Tuhan gini. Saya loh sudah melayani Tuhan, sudah berdoa Tuhan siang malam tapi tidak dijawab. Udah mulai sekarang saya tidak doa-doaan. Ada saya pernah dengar orang bilang gitu. Mana? Katanya Tuhan hidup. Dia bilang gitu loh sama saya. Iya. Makanya lewat tekanan, lewat masalah, dia semakin jauh. Tapi ada juga yang lewat tekanan, lewat masalah, dia semakin dekat sama Tuhan. Ya. Makanya dibutuhkan percaya sama Tuhan. Waktu kita percaya, ya, saat dalam masalah, ya, maka kita bisa tenang. Ya. Seperti Filipi 4 ayat 13, kita bisa mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Ya. Karena kita percaya, kan gitu. Loh kalau kita enggak percaya, enggak akan terjadi itu. Ya, kembali Tuhan yang tahu Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kan kita cuma bicara di bibir aja. Iya aku percaya sama Tuhan, tapi nyatanya enggak sebetulnya, enggak percaya di hatinya, ragu-ragu sama Tuhan. Tuhan tuh tahu Bapak. Ya. Makanya penting ayo kita enggak usah ragu-ragu sama Tuhan. Percaya apa yang menjadi penyebab ragu-ragu. Kemarin saya katakan di anak-anak youth. Kenapa kamu ragu-ragu? Ya, karena kita enggak percaya, kita belum lihat pribadinya kan gitu. Kita belum ketemu sama Tuhan. Makanya kita seringkali ragu-ragu, enggak percaya. Ya, makanya saya seringkali katakan, waktu kita ragu-ragu sama Tuhan, itu sampaikan kepada Tuhan. Keraguan kita itu ngomongi ke Tuhan, Tuhan aku ini ragu-ragu sama Tuhan. Apakah Tuhan benar hidup? Bilang gitu sama Tuhan. Tapi jangan sekali tok Bapak Ibu, berkali-kali bilang, Tuhan nyatakan dalam hidupku kalau memang Tuhan itu hidup. Kalau Bapak Ibu berdoa itu terus berkali-kali, dijawab loh nanti sama Tuhan. Percaya saya dijawab. Tapi kalau sudah Tuhan jawab, siap dengan prosesnya Tuhan. Karena prosesnya Tuhan itu berat, tidak mudah. Ya, waktu saya minta sama Tuhan, kalau engkau hidup Tuhan, nyatakan dalam hidup saya. Saya bukan cuma baca firman, tidak. Tapi saya mau sungguh-sungguh Tuhan itu mengalami Tuhan, bekerja dalam hidup saya, dinyatakan loh sama Tuhan. Tapi Tuhan itu ya tetap baik. Maksud saya baik gini, saya melawan, saya kan enggak tahu kalau proses itu Tuhan akan kerjakan dalam hidup saya kan enggak tahu waktu itu. Saya menolak terus dengan berbagai macam cara. Tapi 3 kali Tuhan gagalkan terus, baru saya sadar, Tuhan, saya menyerah sama Tuhan. Apa ada maunya Tuhan? Waktu itu kan gitu saya katakan, Tuhan mau ambil anak saya enggak apa-apa Tuhan, ambil dah. Toh anak ini punya Tuhan, Tuhan yang kasih sama saya. Waktu di titik itu saya mengatakan begitu sama Tuhan, baru Tuhan nyatakan. Mujizatnya, saat itu langsung sembuh. Baru itu saya percaya engkau Allah yang hidup. Jadi sampai sekarang saya tidak pernah ragu kalau sama Tuhan. Karena dia berkali-kali nyatakan dalam hidup saya. Berkali-kali, tidak pernah berhenti, sampai sekarang pun tidak pernah berhenti. Tuhan nyatakan berkali-kali. Ya. Oleh karena itu selalu saya katakan sampaikan sama Tuhan. Kalau Bapak Ibu ragu, bilang sama Tuhan. Kalau orang ragu kan tidak percaya kan, bilang sama Tuhan. Ya, pasti dia akan kerjakan.
Makanya akhirnya kita bisa mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita mampu dalam masalah, dalam pergumulan, dalam sakit penyakit. Karena apa? Karena kita punya Tuhan. Tuhan yang selalu bersama kita. Ya, sehingga kita tetap dalam masalah apapun punya sukacita. Punya damai sejahtera. Ya, luar biasa. Sekarang yang keempat. Ayat yang ke-14. Ya. Mazmur 27 ayat 14 mengatakan, nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Ya. Berarti yang keempat, untuk kita bisa menang, kita harus terus menantikan Tuhan. Ya. Ya. Kalau orang menanti, selalu punya kerinduan loh, iya kan? Saya loh menanti anak saya datang kapan ya, Yoel itu pulang. Seharusnya kan 2 kali, tapi yang Juli ini tidak bisa pulang. Karena nanti yang Agustus anak saya itu sudah ada acara di Jakarta, wisuda. Yang saya disuruh datang tapi saya tidak bisa. Tapi nanti anak saya Gaby yang datang. Ya. Saya menanti dulu lama ya, berarti mama masih ketemu Yoel nanti anak Desember. Ya kan? Lama, orang menanti itu rindu. Lah, begitu juga Tuhan katakan, nantikanlah Tuhan. Kalau kita menantikan Tuhan, kita punya kerinduan. Makanya dalam bahasa Ibraninya, kata nantikanlah itu dikatakan kata kafah. Itu artinya memuntir untuk menjadikan satu. Ya, apa memuntir menjadikan satu? Seperti rambut ini. Rambut kita kalau dikepang-kepang itu loh. Ya, sekarang enggak ada ya. Dulu banyak zaman dulu. Ya, perempuan-perempuan dikepangi rambutnya 2. Seperti itu. Ya, jadi orang yang menantikan Tuhan dia kuat. Karena kepangan itu kuat kan. Kalau kepangan ini rambut banyak tuh kan dikepang. Beda sama satu rambut. Ayo, kalau satu rambut metel langsung. Kan ya. Jadi menantikan Tuhan itu seperti itu. Ya, ada kekuatan dari Tuhan. Ya, makanya seperti yang dikatakan di dalam Yesaya 40 ayat 31. Coba dibuka. Yesaya 40 ayat 31 mengatakan demikian. Ya. Yesaya 40 ayat 31 mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itu. Ya, jadi kekuatan Tuhan itu limpah dalam hidup kita. Ya, makanya saya katakan kan Kolose 1 ayat 11 selalu, ayat itu saya ingat. Tuhan itu akan memberikan kita kekuatannya, ya, kesabarannya, limpah. Semua diberikan buat kita. Ya, makanya kita kuat. Ya, seperti Raja Wali. Wah, kalau kita lihat burung Raja Wali gagah, kuat. Seperti itu kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Makanya kita melihat kadang-kadang ada orang yang dalam masalahnya boleh kita bilang berat, tapi orangnya tetap kuat. Itu karena siapa? Karena Tuhan. Karena menanti-nantikan Tuhan. Ya, makanya ayo Bapak Ibu, ya, kita belajar untuk menanti-nantikan Tuhan. Ya, punya selalu kerinduan sama Tuhan. Hari lepas hari, ya, supaya Tuhan pimpin perjalanan hidup kita. Ya, karena perjalanan hidup kita ini selalu banyak badai. Kan iya, enggak mulus loh perjalanan hidup kita, enggak. Ya, ada aja, kan gitu ya. Dalam hidup ini, itu memang realita. Ya, tapi kalau kita menantikan Tuhan, punya kerinduan sama Tuhan, rindu selalu sama Tuhan. Udah siap. Ya, ayo setiap kita belajar, Bapak Ibu. Ya, untuk kita bisa tahu bahwa memang hidup ini realita. Ya, jadi masalah kita nggak akan pernah bisa hindari dalam hidup kita. Ya.
Makanya kalau masalah tidak bisa kita hindari, ya kita harus percaya bahwa kita punya Tuhan yang kita sembah. Ya, Dia Allah yang dahsyat, yang hidup. Ya, Dia mengerti setiap keadaan kita, Dia tahu. Makanya dibutuhkan percaya. Kan iya? Makanya firman Tuhan kan katakan 1 Petrus, ya, serahkan, kan gitu kan? Kekhawatiranmu kan gitu kan, kepada Tuhan, karena Tuhan yang pelihara kita. Ya, berarti kalau kita mau belajar serahkan kan percaya harusnya. Tidak mungkin saya nyerahkan kalau tidak percaya. Contohnya ya, misal kata saya bawa tas ya, kan gitu ya. Terus saya titipkan sama teman, ini ya tak titipkan ya. Berarti kan saya percaya sama orang itu. Kalau enggak mungkin saya titipkan ke dia, kan gitu. Seperti itu waktu kita belajar serahkan sama Tuhan. Percaya sama Tuhan berarti. Sehingga Tuhan bertindak gitu. Tapi kalau kita sudah menyerahkan sama Tuhan, jangan lengah. Kalau kita lengah iblisnya, aduh seperti singa yang mengaum-ngaumkan ya. 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan demikian, coba dibuka. 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Ayat 8-nya, ya Pak. 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Itu loh, ya kan? Bergandeng loh ayat ini kan gitu. Setelah kita nyerahkan sama Tuhan, kan gitu kan? Iblisnya tidak tinggal diam. Ya makanya kita jangan beri celah, kan gitu, supaya iblis tidak masuk. Ya, penting Bapak Ibu ya, ayo kita belajar. Pagi hari ini kita diingatkan, ya. Kalau kita sudah tahu, kita menyadari siapa Tuhan yang kita sembah, kita harus belajar tetap tenang. Ya, percaya sama Tuhan. Ya. Karena ada ayat mengatakan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu bisa berdoa. Orang yang enggak tenang enggak bisa berdoa. Ya. Jadi kita harus tenang, percaya bahwa rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Ya. Tuhan enggak pernah memberi kita rancangan kecelakaan, kan katakan itu. Bahkan memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Ya, kita punya masa depan di dalam Tuhan. Makanya enggak usah takut. Ya. Oleh karena itu kita belajar terus menanti-nantikan Tuhan. Ya. Ya, punya kerinduan terus sama Tuhan. Ya. Jangan sampai kita enggak punya rindu sama Tuhan. Ya. Ya, taruh kerinduan dalam sama Tuhan. Ya, istilahnya seperti orang tuh kangen sama Tuhan. Kangen Tuhan, makanya kalau enggak berdoa rasanya ada yang kurang dalam hidup ini. Ya. Ya. Ayo kita belajar 4 hal ini supaya apa? Supaya kita enggak takut menghadapi hari-hari ke depan dalam hidup kita yang kita enggak pernah tahu loh apa yang terjadi. Kan iya. Itu setiap kita enggak pernah tahu apa yang terjadi. Ya, oleh karena itu kita perlu Tuhan yang pimpin langkah-langkah kita. Biar Tuhan selalu bersama kita. Sebab Tuhan itu memberikan kita bukan roh ketakutan. Ayo kita baca ayat yang terakhir dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, ya, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Itu yang Tuhan beri. Jadi Bapak Ibu enggak usah takut, enggak usah khawatir. Ya, makanya dibutuhkan percaya sama Tuhan. Ya, makanya sekarang yang menjadi pertanyaan dalam hidup kita, Bapak Ibu semua percaya atau enggak? Nah, itu penting. Kalau Bapak Ibu belum percaya, masih ragu-ragu, sudah bilang sama Tuhan dah. Kenapa kok ragu-ragu? Ya. Dan nanti pasti Tuhan akan mengerjakannya. Waktu Bapak Ibu komit, bilang sama Tuhan, siap ya. Siap dibentuk sama Tuhan. Ya. Harus siap.
Nah, saya berkali-kali dibentuk sama Tuhan. Bukan lewat saya tok, lewat anak saya kan waktu di Batam. Anak Michael berkali-kali 2 kali. Sebetulnya anak itu enggak ada, udah 2 kali. Tapi Tuhan nyatakan. Tapi Tuhan tahu manusia itu lemah. Saya lo pakai kekuatan terus. Bawa ke dokter, bawa ke rumah sakit. Ditutup terus sama Tuhan. Ya. Bahkan titik terakhir Tuhan saya yang mengalaminya sendiri. Waktu saya pendarahan 2 bulan, saya berdoa waktu itu menangis, saya bilang, Tuhan, perempuan lelehan darah di dalam firman Tuhan, Tuhan sembuhkan. Sekarang saya mengalami, Tuhan tolong sembuhkan saya. Waktu saya habis berdoa itu, amin, berhenti pendarahan saya. Itu dahsyat yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Ya, makanya saya langsung takjub sama Tuhan. Oh, betul berarti Tuhan itu hidup. Saya mengatakan begitu, nangis saya langsung. Ya. Saya enggak percaya soalnya. Begitu saya amin, saya langsung loh ke kamar mandi, saya lihat. Oh, kok enggak ada. Terus saya masih belum, enggak percaya saya masih. Berapa jam kemudian saya kembali lagi, enggak ada. Dahsyat Tuhan itu. Ya, Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang dahsyat Bapak Ibu. Makanya jangan pernah kita meragukan Tuhan. Dia terlalu amat sangat baik Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu belajarlah percaya. Jangan Tuhan itu diidentikan dengan berkat-berkat jasmani, jangan Bapak Ibu ya. Ya. Tapi berkat-berkatnya itu banyak, luar biasa. Damai sejahteranya, sukacitanya, terus melimpah dalam hidup itu berkat Bapak Ibu. Ya, kalau kita bisa selalu damai, itu berkat dari Tuhan. Menghadapi situasi apapun itu berkat. Ya, makanya itu kita belajar, selalu belajar. Ya, makanya saya membawa jemaat tempat ini, ayo semakin dekat sama Tuhan. Ya, saya membawa anak-anak saya semakin dekat sama Tuhan. Ya, selalu saya katakan, kalau kamu nanti mau kumpul sama mama, nak, ayo sama-sama dekat sama Tuhan. Kalau enggak, kamu enggak akan kumpul sama mama nantinya. Gitu saya selalu mengatakan. Tapi saya bisa merubah, enggak bisa. Tuhan yang merubah. Saya cuma doa, minta sama Tuhan. Tuhan, ubahkan anak saya. Hari lepas hari ubahkan. Dikerjakan nama Tuhan. Dahsyat. Ya. Tuhan mengerjakan enggak tanggung-tanggung, 2 anak sekaligus dikerjakan nama Tuhan. Ya itu, saya bersyukur saya dapat berkat yang luar biasa dari Tuhan. Ya, saya berterima kasih sama Tuhan. Karena Tuhan sudah mengubahkan kan itu. Ya kan? Jadi kita ini harus jadi pribadi yang lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi. Itu yang Tuhan mau. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu selalu bersama dengan kita.